Pada presentasi kali ini kita memiliki dua rumusan masalah. Yang pertama yaitu apa itu belajar, dan yang kedua yaitu apa itu pembelajaran. Untuk yang pertama kita akan membahas rumusan masalah yang pertama, yaitu apa itu belajar. Menurut Wikulo tahun 2002, belajar adalah suatu proses yang berlangsung di dalam diri seseorang yang mengubah tingkah lakunya, baik tingkah laku dalam berpikir, bersikap, dan berbuat. Tahapan belajar menurut Wikulo, yang pertama yaitu acquisition, yaitu tahapan perolehan informasi. Yang kedua yaitu storage, yaitu tahap penyimpanan informasi. Dan yang ketiga yaitu retrieval, yaitu tahapan pendekatan kembali informasi. Ketiga tahapan ini saling berhubungan. Jadi dari pengertian-pengertian sebelumnya dapat dipahami bahwa kata kunci belajar adalah perubahan perilaku. Muhammad Surya mengemukakan ciri-ciri perubahan perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu perubahannya disadari dan disengaja, intentional. Yang kedua yaitu perubahannya berkesinambungan, atau dalam bahasa Inggrisnya continue. Yang ketiga yaitu perubahan yang fungsional. Selanjutnya yaitu perubahan yang bersifat positif. Selanjutnya yaitu perubahan yang bersifat aktif. Yang keenam yaitu perubahan yang bersifat permanen. Selanjutnya yaitu perubahan yang bertujuan dan terarah. Dan yang terakhir yaitu perubahan perilaku secara keseluruhan. Jadi perubahan perilaku belajar bukan hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi termasuk memperoleh perubahan dalam sikap dan keterampilannya agar menjadi pribadi manusia yang lebih terampil dan lebih baik dalam bersikap. Kita akan membahas rumusan masalah yang kedua, yaitu tentang apa itu pembelajaran. Jika belajar dimaknai sebagai perubahan tingkah laku, maka pembelajaran dimaknai sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh guru, sehingga tingkah laku peserta didik berubah ke arah yang lebih baik. Berangkat dari pengertian tersebut, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran membutuhkan hubungan dialogis yang sungguh-sungguh antara guru dan peserta didik, di mana penekanannya adalah pada proses pembelajaran oleh peserta didik atau yang disebut dengan student of learning, dan bukan pengajaran oleh guru atau teacher of teaching. Konsep seperti ini membawa konsekuensi kepada fokus pembelajaran yang lebih ditekankan pada keaktifan peserta didik, sehingga proses yang terjadi dapat menjelaskan sejauh mana tujuan-tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dapat dicapai oleh peserta didik. Jadi keaktifan peserta didik ini tidak hanya dituntut secara fisik saja, tetapi juga dari segi kejiwaan. Apabila hanya fisik peserta didik saja yang aktif, tetapi pikiran dan mentalnya kurang aktif, maka kemungkinan besar tujuan pembelajaran tidak tercapai. Jadi, pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungan, sehingga terjadi perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan tugas guru adalah mengkoordinasikan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku bagi peserta didik. Fungsi-fungsi pembelajaran. Yang pertama yaitu pembelajaran sebagai sistem. Pembelajaran sebagai sistem terdiri dari sejumlah komponen yang terorganisir, antara lain tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan lain-lain. Yang kedua, pembelajaran sebagai proses. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahap persiapan yaitu tahap merencanakan program pengajaran tahunan, semester, dan penyusunan persiapan mengajar, dan penyiapan perangkat kelengkapannya antara lain alat peraga dan alat evaluasi buku atau media cetak lainnya. B. Tahap melaksanakan kegiatan pembelajaran. Tahap ini mengacu pada persiapan pembelajaran yang telah dibuatnya.
banyak pembelajaran telah dipilih dan dirancang penerapannya. Dan tahap yang terakhir adalah tahap menindaklanjuti pembelajaran yang telah dikelolanya. Kegiatan pasca pembelajaran ini dapat berbentuk enrichment atau pengayaan, dapat pula berupa pemberian layanan remedial teaching bagi siswa yang berkesulitan belajar. Kesimpulan. Jadi, ciri-ciri belajar yaitu 1. Belajar ditandai dengan perubahan tingkah laku atau change behavior. 2. Perubahan perilaku relatif permanen. Ini berarti bahwa perubahan tingkah laku yang terjadi karena belajar untuk waktu tertentu akan tetap atau tidak berubah-ubah. 3. Perubahan tingkah laku tidak harus segera dapat diamati pada saat proses belajar sedang berlangsung. Perubahan perilaku tersebut bersifat potensial. 4. Perubahan tingkah laku merupakan hasil latihan atau pengalaman. 5. Pengalaman atau latihan itu dapat memberikan penguatan. Ciri-ciri pembelajaran yaitu yang pertama, merupakan upaya sadar dan disengaja. Yang kedua, pembelajaran harus membuat siswa belajar. Ciri-ciri pembelajaran yang ketiga yaitu tujuan harus ditetapkan terlebih dahulu sebelum proses dilaksanakan. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaannya terkendali, baik isinya, waktu, proses maupun hasil.